Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izu Sili Hadida, NIM 119018, kelas Psikologi Kepribadian E yang diampu oleh Ibu Diaharini Susanti MPSI. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah analisis kepribadian mengenai salah satu pelawak tunggal atau komika dan aktris yang memiliki cipofobia pada jengkol, yaitu Arafah Rianti. Selanjutnya, identitas atau profil. Nama Arafah Rianti, tempat tanggal lahir Depok 2 September 1997, sekarang berusia 24 tahun, agamanya Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pelajar, pekerjaan pelawak tunggal atau komika dan aktris, alamat Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Untuk selanjutnya yaitu profil Arafah Rianti. Arafah Rianti anak kedua dari 3 bersaudara, yaitu mempunyai seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Arafah ini tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jurusan Manajemen Pendidikan. Awalnya ia mulai berstand up komedi karena sering menyaksikan acara stand up komedi, terutama dari Raditya Dika dan Indra Frimawan yang menjadi inspiratornya. Arafah yang pada dasarnya polos dan pemalu ini pun penasaran karena ia yang jarang berbicara dengan orang banyak ingin mencoba mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada orang-orang sekitarnya. Jadi ia memilih stand up komedi. Ia memulai open mic pertama di kampusnya yang juga memiliki komunitas karena penasaran, tetapi hasilnya tidak terlalu lucu. Selanjutnya ia pun mulai terus mencoba dan ikut pula bergabung dengan stand up Indo Depok, komunitas yang terkenal dengan komika-komikanya yang absurd. Dari sinilah kemudian Arafah mengikuti kompetisi-kompetisi kecil stand up komedi, bahkan sempat memenangkan beberapa di antaranya. Puncaknya, Arafah mengikuti audisi stand up comedy Academy season kedua atau Suca 2 di Jakarta dan berhasil lolos sebagai salah satu dari 42 finalis Suca 2. Salah satu daya tarik yang dimiliki oleh gadis asal Depok itu adalah ketika ia melakukan stand up comedy dengan gestur yang kalem dan suara yang unik. Meski terkadang absurd, namun penonton sangat menikmati aksinya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ia berhasil menjadi finalis dalam Grand Final Suca 2 dan melawan kontestan lainnya meskipun tidak menjadi juara. Berhasil menjadi sebagai runner-up dalam kontes Suca 2, namanya mulai naik daun di dunia entertainment dan ia berhasil mendapatkan beberapa tawaran untuk mengisi acara talk show terkenal seperti talk show yang tayang di Net TV. Kemudian perjalanan hidup Arafah Rianti mengenai fobianya. Seperti kita ketahui, Arafah Rianti adalah salah seorang komika sudah dikenal oleh penggemar acara stand up comedy Academy. Arafah menjadi finalis dalam musim kedua di acara tersebut. Menariknya lagi, ia juga salah satu komika cewek yang memakai hijab. Beberapa waktu lalu, Arafah Rianti menjadi bintang tamu dari acara yang dipandu Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu, yaitu pada acara Brownies yang tayang di Trans TV. Pada awalnya, Kenta menyerahkan sebuah kotak kado warna pink. Ketika dibuka kotak kado tersebut, Arafah menjerit dan langsung memberikannya kepada bintang tamu yang lain. Arafah Rianti yang ketakutan dan tak mau memakan jengkol pada akhirnya berlarian. Bintang tamu Jas Nabati terus memaksa Arafah agar bersedia makan jengkol. Arafah Rianti pun langsung berlari ketakutan. "Gak mau main gini-ginian," teriak Arafah Rianti. Saat melihat Arafah yang menjerit ini, Ayu Ting Ting berseolah dengan nada yang sinis. "Lu kata kita lagi petak umpat," kata Ruben Onsu. "Lu mau kemana lagi sih lu?" seloroh Ayu Ting Ting sinis. Kemudian Arafah pun menjelaskan bahwa dirinya ini fobia akan jengkol. Aku gak suka makan jengkol, aku tuh fobia kak, jawab Arafah Rianti. Gak suka, ya udah biarin aja makan sekali-kali, jawab Ayu Ting Ting masih bernada sinis.
Setelah Nabati memaksa untuk menyuapi Arafah makan jengkol, tak lama setelah makan jengkol, Arafah langsung muntah dan jatuh pingsan. Para host dan bintang tamu langsung panik. Tolongin, ujar Ruben Onsu memanggil para kru. Arafah itu takut itu pada jengkol, bahkan kalau lewat warteg yang ada jengkolnya, dia langsung putar balik, jawab bintang tamu lainnya. Panggil dukun beranak dong, selora Ayu Ting Ting saat berusaha mengangkat tubuh Arafah. Ini badan berat banget nih, bocah kecil-kecil, tambahnya sambil tertawa. Ayu pun terus membangunkan Arafah. Bangun dong, kecil-kecil pakai pingsan, nyusahin orang aja lu, jadi bintang tamu sekali aja, ujarnya lagi. Ketika Arafah digotong ke belakang panggung, ternyata itu hanya prank. Arafah langsung bangun dan tertawa. Prank, teriak Arafah. Adapun penyebab dari Arafah Rianti fobia jengkol yaitu Arafah fobia jengkol karena teksturnya dan rasanya yang lembek. Arafah pernah makan jengkol dan perutnya terasa tidak enak kayak beledek-beledek, ujarnya. Dan sejak itu Arafah Rianti fobia dengan jengkol, baik yang dimasak maupun belum dimasak maupun yang sudah dimasak menjadi makanan yang enak seperti semur jengkol, jengkol balado, dan lain-lain. Fobia yang dialami Arafah adalah jenis fobia cipofobia, yaitu rasa takut terhadap makanan. Cipofobia adalah rasa takut berlebihan pada makanan, dan jenis ketakutan ini bisa hanya spesifik ke satu jenis saja, bisa juga terhadap banyak makanan. Pengidapnya rentan mengalami multinutrisi. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada analisa kali ini, penulis mencoba menganalisis kepribadian seorang komika sekaligus aktris yang bernama Arafah Rianti berdasarkan teori psikoanalisa Sigmund Freud. Untuk selanjutnya yaitu analisa kepribadian. Sigmund Freud menjelaskan bahwa fobia merupakan pertahanan terhadap kecemasan yang disebabkan oleh impuls ID yang ditekan. Kecemasan ini dialihkan dari impuls ID yang ditakuti dan berpindah ke suatu objek atau situasi yang memiliki koneksi simbolik dengannya. Fobia yang dialami Arafah berawal dari dia makan jengkol dan rasanya lembek, lalu perutnya terasa tidak enak. Sejak itulah Arafah merasa takut makan jengkol, bahkan menjadi fobia dengan jengkol. Bahkan kalau dia lewat warteg yang ada jengkolnya, dia milih putar balik. Akibat situasi fobia yang terus dialami dan menghantui Arafah menimbulkan rasa takut yang berlebihan ketika melihat jengkol. Hal tersebut memunculkan ketidaksadaran yang mendominasi dalam perilaku individu sehingga menjadi kebiasaan memiliki rasa cemas dan takut ketika melihat jengkol. Kecemasan itu memberi tanda kepada ego bahwa dorongan terlarang yang berasal dari ketidaksadaran akan muncul ke kesadaran. Fobia timbul karena adanya resepsi terhadap konflik interpersonal yang terjadi pada masa kanak-kanak. Untuk selanjutnya itu beberapa potret foto mengenai Arafah Rianti pada saat acara di Zucha. Untuk foto yang kedua yaitu pada acara di Brownies yang ia pingsan ketika disuruh makan jengkol. Dan ini masih sama, ini foto jengkolnya pada acara Brownies di Trans TV. Dan ini foto Arafah ketika ketakutan. Sekian dari saya mengenai analisis kepribadian Arafah Rianti ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.